Dikti Wilayah 2. Kembali lagi bersama kami di segmen Bonsai, Ngobrol Santai. Bersama saya Nur Hairuniswa sebagai host pada kesempatan kali ini. Nah, pada hari ini LL Dikti Wilayah 2 baru saja menyambut delegasi dari LL Dikti Wilayah 12 yang melakukan studi tiru nih teman-teman, dulur-dulur. Pada kesempatan kali ini kita didampingi langsung oleh Bapak Dr. Yance Edward Leka Tompesi, SEMSI AKCA sebagai Kepala LL Dikti Wilayah 12. Selamat datang Bapak, gimana kabarnya hari ini? Kabar baik deh. Jauh-jauh nih Pak dari Ambon ke Saya Palembang. dari Ambon, itu Ambon, Ternate Jakarta, Kupang, Palembang. Oh, keliling-keliling. Keliling, ya begitu. Gimana Pak perjalanannya lancar? Lancar, ya. Siap. Udah nyoba pempek Palembang belum Pak? Kemarin ketika tiba lalu diantar oleh Pak Kabak, kita masuk di Pak Raden. Wow. Ya. Mantap itu, enak. Siap, enak. Ya. Artinya Palembang ini bukan yang pertama kali. Udah saya menginjak Palembang itu sejak tahun 1989 udah ke sini. Udah lama juga. Mungkin dia belum lahir kali. Belum. Ya. Saya udah injak Palembang tapi masih gelap waktu itu. Ya. Siap. Terima kasih nih Pak udah meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng. Senang sekali kami bisa dapat kesempatan untuk bisa bikin podcast bareng Bapak nih. Langsung aja untuk topik ngobrol kita. Pertama-tama kami penasaran nih. Mengapa LL Dikti Wilayah 12 memilih LL Dikti Wilayah 2 sebagai tujuan untuk studi tiru pada kesempatan kali ini? Ya, yang pertama adalah kita ingin keluar dari zona ketidaknyamanan kita di LDT 12. LDT 12 itu dia berpulau-pulau. Jadi kita itu punya dua wilayah, Provinsi Maluku dan Provinsi Maluku Utara. Jadi di situ kita itu pulau. Bukan seperti LDT Wilayah 2 yang dia satu kontinental, hanya ada di Babel yang pulau-pulau. Di kita itu punya banyak hal karena digitalisasi. Kita berada pada era digitalisasi dan saya berpikir bahwa kita perlu juga sesuatu yang digitalisasi. Dosen kita harus kita layani dengan baik, kampus-kampus kita layani dengan baik, dan juga tendik, dan juga badan penyelenggara. Nah, oleh karena itu ketika saya menghadiri rakor Kepala Elitis Indonesia yang berlangsung kemarin di Lampung dan Pak Kalem mempresentasikan, melaunching Limas dan saya tertarik. Saya bisik-bisik ke Pak Kalem waktu saya udah kembali dan saya bilang, boleh enggak saya tiru punya Bapak? Oh silakan. Makanya udah dibuat kesepakatan dan kita datang di hari ini. Tapi saya udah duluan dari kemarin karena ada banyak hal yang juga dilakukan sebelumnya. Itu deh. Ngomongin soal era digital nih, berarti transformasi digital, Iya. yang berarti inovasi teknologi nih Bapak. Betul. Eranya inovasi teknologi. Nih, inovasi teknologi apa aja nih kira-kira yang mungkin udah diterapkan di LL Dikti Wilayah 12 untuk mendukung proses administrasi atau akademik atau mungkin keduanya? Kita itu udah punya beberapa aplikasi yang ada kaitan dengan digitalisasi. Yang pertama adalah kita punya surat online. Namanya kita memang tidak menggunakan nama familiar seperti punya Palembang, punya LT2, tapi kita menggunakan nama yang biasa aja. Makanya namanya Surel. Oh, Surel. Jadi untuk memberikan layanan kepada seluruh perguruan tinggi yang di wilayah Maluku sampai dengan Maluku Utara. Nah, kalau dulu-dulu itu kita mengirim surat by pos. Ya, betul. Kosnya tinggi sekali. Apalagi dua pulau. Apalagi dua provinsi ini. Paling jauh tuh kan di Maluku Utara ada di Pulau Morotai. Pulau Morotai kalau kita kirim surat itu bisa makan waktu seminggu baru nyampe. Seminggu baru nyampe. Lalu kita membuatlah aplikasi Surel. Satu. Yang kedua, dosen harus kita layani. Layanan kita adalah untuk penilaian angka kredit. Ya, sehingga kalau waktu dulu itu sebelum tahun 20 mereka mengirimnya itu satu orang datang tapi ongkosnya besar sekali. Saya biasa pakai contoh yang paling jauh, Morotai. Karena dia harus menggunakan penerbangan atau kapal, ke Ternate dulu,
baru Ternate, baru ke Ambon. Nggak bisa langsung gitu. Nggak bisa langsung gitu. Ya makanya ketika dia mengirim itu cost-nya tinggi sekali. Ya bisa sekitar satu usulan sekitar 5 sampai 10 juta perjalanan. Wah, lumayan itu lumayan. Nah bayangkan kalau 10 orang mengusulkan per tahun. Berarti ada sekitar 100 juta mereka harus cari. Saya bilang ya udah mari kita berkontribusi kepada masyarakat, kepada perguruan tinggi swasta dalam bentuk PAK. Aplikasi namanya, kalau saya namakan ini sebenarnya si Ondos. Apa tuh Pak? Sistem informasi aplikasi untuk dosen. Itu si Ondos itu orang Ambon bilang lelaki kepada perempuan itu selalu mau menggoda terus gitu. Itu namanya Ondos. Itu. Bagus. Itu. Lalu yang ketiga itu ada punya sistem aplikasi untuk tenaga tendik kita di kantor untuk pembayaran sedros. Lalu ada untuk kelembagaan kita, semua perguruan tinggi harus masuk di situ. Ya, itu. Jadi ada 5 aplikasi yang kita terapkan di itu 12. 5 aplikasi, lumayan banyak ya Pak. Banyak. Inovasi teknologi. Ya, tapi juga udah tertinggal juga sebenarnya. Kenapa tuh Pak? Tertinggal dalam arti bahwa kalau kita bandingkan punya LDT 2 kan jauh berbeda. Oh, masih terpisah-pisah. Masih terpisah-pisah, ya. Tapi kan lumayan membantu juga Pak. Membantu Kalau sangat membantu. Kalau dari cerita Bapak tadi kan sampai bisa 5-10 juta cuma untuk satu orang. Untuk pengusulan PAK itu kan berat. Nunggu surat 7 Ya. hari itu. 7 hari wah lama. Masalahnya udah selesai. Iya, bisa selesai udah duluan ya, Bapak, ya. Kegiatannya udah jalan, suratnya baru tiba. Udah selesai, surat baru tiba, sayang. Betul. Itu. Tadi udah sempat itu Pak, bincang-bincang sama Bapak Kepala mungkin? Sudah. Saya udah dibawa ke ruang SI dan sudah melihat apa yang mau ditiru oleh LDT 12 K2. Ya. Bisa nih Pak diceritakan kesan dan pesannya dari studi tiru hari ini? Memang satu sisi adalah LDT 2 itu LDT yang sudah ada sejak dulu. Artinya dibanding kita kan 12. Jauh sekali. Kita itu ada di tahun 1987. Ya, di sini kalau tidak salah 84. Beda 3 tahun. Iya, kalau sekitar gitu kalau tidak salah. Ya, lah. Ini berarti apa yang punya 2 itu lebih hebat sebenarnya dari punya pengalaman banyak lah. Ya, pengalaman mereka dari sisi perguruan tinggi banyak. Saya hanya punya perguruan tinggi 46 saja. Di Maluku Utara punya hanya 20, di Maluku 26. Ya, berarti kalau dibandingkan mungkin Sumatera Selatan lebih banyak dari punya Maluku 2 kali kalau tidak salah. Kalau tidak salah di sini ada 80-an di Sumatera Selatan. Padahal ada 4 provinsi. Kita hanya 2 provinsi cuman karena kepulauan. Itu. Jadi memang ini satu hal yang baik yang saya bawakan teman-teman untuk datang ke LDT Wilayah 2 Palembang. Ada kesan pesan, pasti ada harapan nih. Harapan ya. Kira-kira boleh dijabarkan nih apa aja harapannya setelah, apalagi dari studi tiru tadi kan? Ya. Apa tuh Pak harapan dari kunjungan? Harapannya memang udah jelas pasti. Artinya Pak Kepala LDT 2 udah siap untuk kita tiru punya mereka. Jadi nanti tetap akan kita terapkan di Ambon, di LDT Wilayah 12 untuk penggunaannya mungkin di tahun 2025. Kalau bisa di awal tahun lebih cepat lebih baik. Itu. Rencananya ada mau bikin aplikasi single sign on nggak kayak yang Limas punya kita? Itu yang kita harapkan. Ya. Jadi semuanya digabungin jadi satu sehingga dia ke SSO itu. Ya, single sign on. Ya. Terima kasih ya Bapak atas waktu dan sharing yang luar biasa sekali hari ini. Sebelum kita tutup, ada nggak kira-kira pesan-pesan yang atau hal lain yang ingin Bapak sampaikan untuk menambah semangat kolaborasi kita nih, khususnya di bidang pendidikan mungkin? Ya, artinya sebagai orang, saya adalah dosen sebenarnya sebelum saya masuk di LDT adalah dosen akuntansi. Harapannya adalah teman-teman dosen untuk belajar karena meraih jabatan paling tinggi itu adalah harapan. Untuk itu saya pasti yakin bahwa
teman-teman dosen di LLT 2 itu orang-orang yang sangat-sangat hebat. Ya, karena mereka punya semangat itu sehingga membuat kampus-kampus juga kan menjadi kampus-kampus hebat di LLT Wilayah 2. Ya. Nggak terasa ya Pak ya, kita udah ngobrol-ngobrol dan sudah di penghujung sesi podcast juga nih. Terima kasih Pak atas waktu dan ketersediaannya untuk podcast hari ini. Terima kasih sekali sudah diundang ke sini. Harapan LLDT Wilayah 12 untuk menciptakan inovasi-inovasi baru nih di 2025 cepat terrealisasikan. Amin. Ya. Terus juga mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu, bisa Insya ngobrol Allah. lebih banyak lagi di lain kesempatan. Ya. Wah, nggak terasa nih Pak, Siap, kita udah ngobrol panjang, kita udah memasuki penghujung podcast kita untuk hari ini juga. Terima kasih Bapak atas waktunya dan juga ketersediaannya ya untuk ikut segmen podcast kita hari ini. Sama-sama. Ya. Mudah-mudahan harapan Bapak untuk LLDT Wilayah 12 dalam inovasi teknologi bisa cepat terrealisasikan. Mudah-mudahan juga kita bisa jumpa lagi dan juga ngobrol-ngobrol lebih banyak di lain kesempatan. Ya, baik. Nah, info juga nih buat dulur-dulur yang mau tanya-tanya tentang ruang kerja LLDT Wilayah 2, boleh tanya-tanya langsung ke media sosial LLDT Wilayah 2 ya. Sampai sini dulu obrolan santai kita. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di YouTube kita ya di LLDT 2. Juga follow TikTok dan akun Instagram kita di @LLDT 2 untuk konten-konten menarik lainnya. Salam pikir LLDT Wilayah 2. Kami bersama Anda, kami siap melayani. Bye-bye.